Poin aja. Ya, sahabat To The Point aja. Selamat siang, kita hari ini hadir secara live bersama saya Lukman Hanafi Dan saya Andri Susanto. dan juga Bang Pangi serta Profesor Ferry. Ini kita Ini live ya? live ya. Nah, Nah, ini perdana nih, Nah. To The Point aja live. Biasanya kita tapping. ini kita sengaja menyemarakan jelang Betul. peringatan kemerdekaan. Kemerdekaan. Udah 80 tahun. Ya, Begitu. spesial nih. Spesial. Iya, bersama Berkelas. manusia-manusia yang merdeka ini. Berkelas. Oke, Bang Ferry, kita kalau kita ngeliat di sana belum mulai itu para wakil-wakil rakyat yang terhormat masih pada sibuk Betul. nyari-nyari kursi ya. Nah, tapi kita bahas yang tadi pagi aja. Sebentar saya cari pakai HP bocorannya. Nggak ingat banyak banget masalahnya. Keberhasilannya banyak sekali. Nah, keberhasilan Presiden Prabowo nih. Prabowo nih. Ini Salah satunya membahas tentang ekonomi. Ekonomi. Nah, kita ekonomi dulu ke Prof. Iya. Ferry dulu nih. Iya. Capaian ekonomi kata Presiden tadi dalam pidatonya adalah ekonomi tumbuh 5,12%. Investasi tembus 942 triliun. ya. Bagaimana nih, Prof. Ferry? Ya, angka 5,12% itu sebetulnya juga diperdebatkan ya. Iya. Bahkan diperkarakan oleh seperti misalnya lembaga risetnya Celios, ya kan? Sampai teman-teman di Celios itu mengirim surat ke PBB. Ke PBB. Iya. Berarti ini kan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh ya. Oke. Ini sesuatu yang serius. Kenapa? Karena dibandingkan dengan kalau kita ambil indikator-indikator ekonomi yang lain, Iya. ya ini nggak match antara pertumbuhan ekonomi. Saya kasih contoh. Misalnya katakanlah PMI kita ya, Purchasing Manager Index kita, itu kan 3 bulan atau 4 bulan berturut-turut itu di bawah 50 dan sangat deep. Oke. Ya, dan ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya manufacturing sektor kita tidak growing gitu Oke. kan ya. Yang kedua, juga pajak penambahan nilai ya PPN ya dan PPNBM itu kalau nggak salah semester pertama tuh turunnya 19% loh. Oh, Ya, banyak jadi, ya? sangat banyak sekali gitu kan ya. Nah, selebihnya juga kita lihat lagi ya, angka-angka yang lain adalah misalnya kalau kita lihat tadi Mas bilang katanya pertumbuhan daripada PMDN itu naik ya. Iya. Nah, sementara kita lihat kalau kita related dengan fundingnya itu credit growth dari bank itu di bawah 8% loh. Oh, Ya. oke. Sedangkan untuk 5,12% seperti yang sudah itu biasanya credit growth dari Iya. perbankan tuh double digit. Oke. 11-12% ya. Jadi banyak sekali yang mencurigai atau yang tidak mempercayai angka-angka yang dirilis oleh Oke. BPS. Kenapa Gitu. nggak dipercaya? Memang kalau realnya berapa sebenarnya kalau Ini saya kalau bisa minta? realnya itu kita lihat anggap di kenyataan aja dan kembali lagi berdasarkan indikator tadi ya, saya malah lebih setuju dengan ramalan daripada prediksi daripada S&P. Oke. Nah, S&P itu meramalkan mungkin 4,6% ya. Iya. Kalau World Bank itu mungkin the whole year ya, tapi kita bisa pakai itu juga untuk sementara ya. Misalnya World Bank OECD 4,7% ya, itu udah terbukti ya. Nah, kalau umpamanya kita pakai ke data OECD, sementara kita lihat bahwa PHK keep rolling down the street, terus-terusan ya layoff ya. Lantas kita lihat juga angka kemiskinan yang katanya turun juga saya tidak terlalu percaya ya. Karena pengangguran dibilang turun tapi PHK di mana-mana ya. Ini kan semua contradicting dengan common sense kita gitu loh ya. Oleh karena itu saya yakin sih sebetulnya kalau mau jujur mungkin angka 4,5% juga udah terlalu bagus kalau saya ya. Oke. Ya kalau menurut saya ya. Oke, ya. Gitu karena tadi berdasarkan indikator-indikator yang lain. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa data yang walaupun nanti aslinya memang begitu, tapi kalau dicurigai oleh market itu nanti adalah palsu, kredibilitas negara kita itu turun, Bos. Ya, Oke. apalagi kalau memang institusi-institusi percaya dengan angka-angka tersebut, bisa terjadi yang namanya bubble. Ya kan, Oke. misalnya begini, kalau orang percaya bahwa economic growth kita so high, orang invest mati-matian di saham, ya ternyata kenyataannya setelah itu nggak sustainable. Oke. Ya kan ya. Nah, yang kedua nanti untuk Bank Indonesia misalnya, waduh kalau merasa
masa pertumbuhan tinggi ekonomi setinggi ini, kok kita harus tightening polisi. Nah, akibatnya kan nanti kena real sektor ya. Jadi ini kalau memang ini dicurigai dan ternyata terbukti bahwa ini adalah angka yang tidak benar, itu namanya misleading information. Berarti boleh dong ada kecurigaan, ada politisasi angka. Oh, saya rasa sih itu sah-sah aja, karena tadi masalahnya kita punya reason untuk tidak percaya gitu loh ya. Bukan masalah tidak percaya aja, tapi masalahnya what are your reason? Ya kan gitu ya kan. Jadi harus ada memang underlying reason untuk menggugat angka-angka ini, dan saya salut dengan teman-teman di Celios yang berani membawanya ke wilayah internasional seperti PBB tadi ya. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi informasi yang tidak bisa dipercaya sehingga nanti kredibilitas Indonesia tidak bisa dipercaya oleh investor asing. Akibatnya apa? Cost of fund kita naik, bos. Ya kan, sementara kita lihat nih sekarang likuiditas juga lagi tight ya. Nah, begitu nanti negara mau roll over dia punya utang ya kan, harus buang obligasi di market, masyarakat minta kupon yang tinggi. Jadi cost of fund untuk negara pun naik. Kalau cost of fund untuk negara naik, nanti porsinya pembayaran bunga dari APBN kita pun bengkak ya. Debt service rasionya. Ya kan begitu mekanisme ekonominya ya. Nah Mas Pangi, yang tadi ngeliat dari sisi ekonomi, Iya. tapi ternyata ada unsur politik nih. Kita boleh curiga, tidak menuduh tapi curiga. Ada politisasi angka itu. Iya, benar. Ini kalau secara politik dilihat, Alasannya apa tuh? pentingnya sih harus ada politisasi begini-begini? Iya, kalau dalam pendekatannya orang peneliti ya sebagai riset kan salah boleh, tapi bohong nggak boleh kan itu penting sekali. Jadi manusiawi, tapi bohong nggak boleh. Nah, nggak tahu salah hitung atau apa, kita kan nggak tahu. Tapi artinya ini kan sebenarnya ada 2 poin di situ. Poin pertama ini kan bicara to the point nih. Iya, harus to the point di sini. Betul. Poin pertama bisa saja memang itu empirik objektif, bukan intersubjektif. Apa yang dilihat itu yang dilaporkan. Tidak memanipulasi. Itu pada poin empirik objektifnya. Nah, bisa juga, bisa iya, bisa tidak juga kan, intersubjektif. Apa yang dilihat bukan itu yang dilaporkan. Nah, itu dugaan yang dibilang Prof tadi, ini dan seterusnya. Dan itu sah-sah saja untuk melakukan redundansi, untuk untuk memastikan ini valid atau tidak, ini ada permainan atau tidak. Tapi poinnya bukan di situ, Mas Lukman. Ini Bang Lukman, bukan Mas Lukman, Bang Lukman ya. Yang penting jangan Pak lah. Ya, jangan Pak Lukman, udah tua nanti. Itu kalau Pak itu kalau udah maghrib aja. Ini kan masih zuhur kan, jadi masih abang dulu. Nanti agak sore agak mas, mulai turun dikit. Nanti agak meleman dikit. Mas Andri ya. Kalau Mas Andri dari pagi sampai siang sampai sore, abang terus ya kan. Masih muda. Kalau Prof, wah ini asli nih, genuine ya. Jadi nggak ada pencitraannya kalau Prof ini. Jadi artinya apa? Pemerintah wajib untuk punya tanggung jawab juga, dan kita sebagai masyarakat harus punya bagaimana membangkitkan trust building. Yang kedua adalah kita harus tetap memulihkan kepercayaan publik. Artinya nggak boleh dong pemerintah sendiri yang pesimis gitu. Artinya kalau kita menjadi motivatornya harus yakin bahwa dia lebih baik dibanding yang lain gitu. Meskipun motivator kan kadang dia nggak yakin apa yang dibicarakannya. Sama dengan politisi, dia ngomong, dia berjanji. Dia sendiri nggak yakin dengan janjinya, tapi orang bisa percaya gitu. Kenapa? Karena di situ modal kepercayaan itu, level confidence-nya yang dibangun Prof. Nah, artinya pemerintah nggak salah juga. Kita kan dalam agama juga nggak boleh kita putus asa. Harus optimis. Tapi tetap terukur, based on data. Tidak boleh klaim kan? Tidak boleh asumsi, persepsi, apalagi pikiran liar.